Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Mitrode dengan NIM S1S1240550 dari program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Solo. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu struktur data fundamental dalam pemrograman, yakni linked list. Nah, struktur data ini itu sangat penting karena menjadi alternatif dari array untuk menyimpan kumpulan data secara linear. Nah, berikut ini adalah topik-topik yang akan kita bahas pada materi linked list kali ini. Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan, jadi akan membahas pengertian dasar linked list dan perbandingannya dengan array. Kemudian yang kedua, berbagai jenis linked list, mulai dari singly linked list, circularly linked list, dan doubly linked list. Nah, kemudian yang ketiga, positional list ADT atau abstract data type atau tipe data abstrak. Nah, kemudian yang keempat ada sorting a positional list, yaitu bagaimana cara mengurutkan linked list posisional. Dan kemudian selanjutnya ada case study, yakni maintaining access frequencies. Dia membahas tentang studi kasus tentang mempertahankan frekuensi akses. Yang keenam ada linked base versus array based sequence. Jadi kita akan melihat perbandingan antara implementasi berbasis link dan implementasi berbasis array. Kemudian yang terakhir, kita akan melihat ringkasan atau kesimpulan dari seluruh materi yang kita pelajari. Nah, kita akan mulai dari array based sequence. Nah, jadi array based sequence ini menyediakan representasi yang lebih terpusat dengan satu blok memori besar yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Bayangkan array seperti rak buku besar yang semua slotnya berjajar rapi dalam satu baris di memori. Nah, array based sequence itu mempunyai beberapa keterbatasan. Yang pertama, yakni panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah elemen sebenarnya. Misalkan, kita membuat array dengan kapasitas 100 tetapi hanya diisi 30 elemen, maka 70 slot itu terbuang sia-sia. Kemudian, amortized bounds untuk operasi yang mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Nah, dalam sistem yang membutuhkan waktu respons yang konsisten dan dapat diprediksi, kadang-kadang terjadi operasi resize yang lambat, yakni big ON, dan dapat mengganggu performa real time. Yang ketiga, yakni insertion dan deletion di posisi interior array. Nah, jadi biayanya itu mahal karena semua elemen itu harus digeser. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian linked list. Jadi linked list ini adalah alternatif dari sequence berbasis array yang mengatasi keterbatasan dari array based sequence sebelumnya. Nah, linked list mengandalkan representasi yang lebih terdistribusi di mana sebuah objek ringan yang disebut dengan node itu dialokasikan untuk setiap elemen. Nah, setiap node itu menyimpan dua elemen. Yang pertama itu referensi ke elemennya sendiri, dan yang kedua itu referensi ke node tetangga atau node selanjutnya. Nah, linked list juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, elemen linked list tidak dapat diakses secara efisien menggunakan indeks numerik K. Jadi kita tidak bisa langsung mengakses elemen kelima tanpa berjalan dari awal. Nah, kemudian kita tidak bisa mengetahui hanya dengan melihat sebuah node apakah node tersebut adalah node kedua, kelima, atau ke-20 dalam list. Jadi tidak ada informasi posisi yang tersimpan di node itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat singly linked list. Nah, jadi singly linked list itu berarti linked list yang tunggal. Nah, dalam bentuknya yang paling sederhana, dia itu merupakan kumpulan node yang bersama-sama membentuk urutan linear. Nah, setiap node itu menyimpan referensi ke sebuah objek atau elemen dari sequence dan referensi ke next node atau node berikutnya di dalam list. Nah, node pertama itu disebut dengan head atau kepala dari list tersebut. Sedangkan node terakhir itu disebut dengan tail atau ekor. Nah, node tail atau ekor ini memiliki referensi next sama dengan non yang menandakan bahwa tail ini itu adalah akhir dari sebuah list. Nah, cara mengakses elemen itu dimulai dari head, lalu berpindah dari satu node ke node lain dengan mengikuti referensi next. Nah, proses ini disebut traversing atau menelusuri linked list. Nah, karena kita melompat dari satu link ke link lain, proses ini juga disebut link hopping atau pointer hopping.
Nah, dalam diagram yang terdapat pada slide ini kita melihat contoh linked list dengan head di LUX, lalu MSP, lalu ATL, dan BOS sebagai tailnya. Nah, minimal sebuah instance linked list itu harus menyimpan 3 elemen. Yang pertama itu referensi ke head dari listnya atau ke elemen pertama, kemudian referensi ke node tail atau node yang terakhir di dalam sebuah list. Kemudian yang ketiga adalah jumlah total node atau size-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke menambahkan elemen ke head, atau berarti menambahkan elemen ke depan list. Nah, untuk langkah-langkah menyisipkan elemen di head itu pertama kita buat node baru. Jadi di sini itu contohnya dia buat node yang nilainya itu LUX. Nah, kemudian elemen node ini itu diisikan dengan LUX ini ya. Nah, kemudian kita set next node-nya itu ke head yang saat ini, berarti head sebelumnya kan itu MSP. Nah, kemudian kita buat node LUX, berarti referensi selanjutnya dari LUX ini adalah MSP yang merupakan head sebelumnya. Nah, kemudian kita set head list itu ke node yang terbaru, karena LUX ini tuh berada paling depan, jadi LUX ini tuh menjadi elemen head. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana cara menambahkan elemen ke akhir atau tail sebuah list. Nah, langkah-langkahnya itu buat node baru, sama seperti menambahkan elemen ke head. Jadi kita buat node baru. Nah, kita set next node barunya itu ke none, karena kan kalau tail itu karakteristiknya itu nextnya itu bernilai none. Nah, set next dari tail lama, artinya di sini tailnya BOS ini itu mengarah ke node baru yang kita buat, yakni Mia. Nah, kemudian kita update tail list ke node yang baru ini. Sekarang tailnya itu sudah menunjuk ke node yang terbaru, yakni Mia, bukan lagi BOS. Oke, kemudian bagaimana cara menghapus elemen dari head singly linked list. Jadi ini tuh merupakan kebalikan dari operasi menyisipkan atau menambahkan elemen di head. Nah, tapi untuk menghapus node terakhir dari singly linked list itu tidak mudah. Nah, karena yang pertama, meskipun kita punya referensi tail yang langsung menunjuk ke node terakhir, kita tetap harus mengakses node sebelum tail untuk menghapus tail tersebut. Nah, kita tidak bisa membaca node sebelum tail dengan mengikuti next dari tail, karena tail next itu adalah none. Nah, satu-satunya cara untuk mengakses node sebelum tail adalah kita mulai dari head dan melakukan penelusuran atau link hopping sampai kita menemukan node yang nextnya menunjuk ke tail. Nah, penelusuran seperti ini itu bisa memakan waktu lama, terutama jika listnya itu panjang. Nah, operasi ini tuh akan lebih efisien dilakukan di doubly linked list yang akan kita pelajari nanti. Nah, kemudian kita lanjut ke bagaimana cara mengimplementasikan stack menggunakan singly linked list. Nah, stack yang kita buat ini memiliki dua variabel instance. Yang pertama yaitu head, dan yang kedua adalah size. Jadi head ini adalah referensi ke node di head list, dan size itu adalah untuk melacak jumlah elemen saat ini di dalam stack. Nah, stack ini menggunakan non-public class, yakni underscore node, untuk merepresentasikan setiap node yang di-push atau di-pop ke atau dari stack. Nah, penggunaan non-public class yang diawali underscore ini itu menandakan bahwa kelas ini hanya untuk penggunaan internal, tidak boleh diakses dari luar. Nah, kelas node itu terdiri dari underscore element dan underscore next. Nah, elemen ini untuk menyimpan data dan next ini untuk referensi ke node berikutnya.
Nah, ini adalah contoh kodenya. Nah, perhatikan kode dari mengimplementasikan sebuah stack dengan singly linked list. Nah, jadi untuk kodenya itu saya sudah buat. Nah, untuk nama kode itu link stack. Link stack. Nah, jadi kelas node ini itu memiliki dua atribut, yakni elemen dan next. Nah, elemen ini untuk menyimpan data, sedangkan next ini untuk referensi ke node berikutnya. Kemudian yang slots ini adalah fitur Python untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Nah, dengan slots kita memberitahu Python bahwa instance kelas ini hanya akan memiliki dua atribut. Nah, ini mencegah pembuatan dictionary instance yang biasanya menyimpan atribut sehingga menghemat memori. Nah, sangat berguna ketika kita membuat ribuan node. Kemudian metode init pada node itu menerima parameter. Nah, kemudian ini menerima parameter elemen dan next, menyimpannya ke self elemen dan self next. Kemudian metode init pada link list stack yaitu self head sama dengan none, artinya ini tuh stack kosong, belum ada node, dan self size sama dengan 0, itu ukuran awal dari stack ini, yakni 0. Kemudian method length itu untuk mengembalikan self size yakni jumlah elemen dalam stack. Kemudian method is empty untuk mengembalikan true jika self size nya sama dengan 0 atau artinya stack kosong. Kemudian method top. Nah, top ini mengecek apakah stack kosong dengan self is empty. Nah, kemudian jika kosong, dia akan raise exception empty. Nah, tapi kalau tidak kosong, akan di return self head element. Nah, karena stack bersifat LIFO atau last in first out, elemen teratas adalah elemen yang berada di head list. Nah, kemudian untuk metode push, dia itu menambahkan elemen ke atas stack. Nah, untuk baris ke-41 ini itu artinya kita membuat node baru dengan node self head, yakni elemennya adalah dan nextnya ini menunjuk ke head saat ini. Kemudian kita set self head itu menjadi node baru ini. Nah, ini adalah cara yang ringkas untuk melakukan ketiga langkah dalam satu baris. Jadi mulai dari buat node, set next, dan update head. Nah, jangan lupa kalau kita melakukan push, kita harus mengupdate self size-nya. Jadi kita tambahkan 1. Nah, kemudian metode pop. Pop ini menghapus dan mengembalikan elemen dari atas stack. Jadi kita akan cek dulu apakah stacknya kosong. Nah, kemudian setiap elemen head saat ini itu akan dimasukkan ke variabel answer yang akan di return nantinya. Nah, head sekarang itu menunjuk ke node berikutnya. Nah, node yang lama akan dihapus oleh garbage collector Python karena sudah tidak direferensi. Nah, karena pop ini sifatnya menghapus, maka kita update self size-nya dengan mengurangi 1. Nah, kemudian kita return answer, kita kembalikan elemen yang dihapus. Nah, kalau untuk metode str ini, dia itu representasi string dari stack. Nah, kemudian ini contoh eksekusinya. Nah, kita lihat di sini. Jadi, kita buat stack S, lalu melakukan push berulang kali mulai dari 10, 15, 3, 17, 0, dan 2. Nah, urutan push ini membuat elemen yang terakhir masuk, yakni 2, menjadi head, sehingga stack terlihat seperti 2, 0, 17, 3, 15, dan 10. Nah, perhatikan koma yang terakhir. Kemudian kita pop 2 kali di sini. Nah, kita pop 2 kali. Nah, pop ini akan menghapus 2 yang merupakan elemen pertama, dan kemudian dia akan menghapus 0 yang merupakan elemen pertama juga setelah kita hapus 2 sebelumnya. Kemudian kita, nah, bisa dilihat di sini sisa stacknya itu sisa 4 karena 2 dan 0 itu sudah terhapus. Nah, kemudian kita masuk ke
Nah, setelah kita mempelajari implementasi stack menggunakan singly linked list, sekarang kita analisis performanya. Nah, semua metode pada link stack memiliki waktu terburuk atau worst case yang konstan, yakni big O1. Nah, tidak ada analisis amortize yang diperlukan dalam kasus ini karena tidak ada operasi yang kadang-kadang membutuhkan waktu lebih lama seperti resize pada array dinamis. Nah, bisa dilihat pada tabelnya ini, setiap operasi itu selalu bernilai big O1. Nah, penggunaan ruang memori adalah big O(n), di mana n adalah jumlah elemen saat ini dalam stack. Nah, setiap node membutuhkan ruang yang proporsional dengan jumlah elemen. Oke, kita lanjut ke cara mengimplementasikan queue menggunakan singly linked list. Nah, kelebihannya itu implementasi ini menjamin waktu big O1 untuk semua operasi dalam kasus terburuk atau worst case, bukan hanya amortize. Nah, 3 variabel instance yang dipertahankan yakni ada ada self head, self tile, dan self size. Nah, self head ini menunjuk ke node depan dari queue, kemudian self tail menunjuk ke node belakang antrian, dan self size itu jumlah elemen dalam antrian. Tujuan menyimpan tail itu adalah untuk menghindari penelusuran atau traversal seluruh list setiap kali kita ingin menambah elemen di belakang. Nah, operasi queue itu mempunyai beberapa aturan. Yang pertama, elemen ditambahkan atau di enqueue di akhir list atau tail. Kemudian, elemen dihapus atau dequeue dari depan list atau head. Nah, jadi perhatian khusus untuk menjaga referensi tail yang akurat itu. Yang pertama, saat enqueue, node baru akan selalu menjadi tail baru. Jika hanya ada satu elemen dalam list, node tersebut akan menjadi head sekaligus tail. Nah, penggunaan ruang memori linear terhadap jumlah elemen saat ini yaitu big O(n). Nah, sekarang kita lihat kode pengimplementasian queue dengan singly linked list. Jadi sebelum itu pengimplementasian stack, sekarang pengimplementasian queue. Nah, kita akan bahas kode ini itu satu per satu. Nah, kita mulai dari class empty exception. Nah, jadi ini itu mendefinisikan class exception custom bernama empty yang mewarisi dari exception. Nah, ini akan digunakan untuk menandai error ketika mencoba mengakses elemen dari kontainer yang kosong. Nah, kemudian yang ini itu adalah docstring yang menjelaskan kegunaan kelas ini. Nah, pas ini itu artinya tidak ada implementasi tambahan karena kelas ini hanya berfungsi sebagai tipe exception yang baru. Kemudian kelas link queue ini untuk mengimplementasikan queue atau antrian dengan prinsip FIFO atau first in first out. Nah, kemudian kelas node ini mendefinisikan kelas node yang bersifat non-publik ditandai dengan underscore di depan nama kelasnya. Nah, ini adalah kelas untuk merepresentasikan setiap node dalam linked list. Kemudian slot sama dengan elemen next ini itu memberitahu Python bahwa instance kelas ini hanya akan memiliki dua atribut, yakni elemen dan next. Nah, kemudian untuk dev init ini itu konstruktor kelas node. Nah, jadi akan dipanggil saat membuat node baru. Dia menerima dua parameter, yakni elemen dan next. Kemudian konstruktor kelas link queue. Nah, ini akan dipanggil saat membuat objek queue yang baru. Nah, self head sama dengan none itu awalnya kan queue itu kosong, jadi tidak ada node head. Kemudian self tail sama dengan none itu juga karena awalnya queue kosong, jadi tidak ada node tail. Nah, self size nya juga sama dengan 0 karena kalau queue kosong itu jumlah elemennya pasti 0. Nah, kemudian metode len, dia ini adalah metode khusus Python yang dipanggil saat kita menggunakan fungsi len. Kemudian
return self size ini dia akan mengembalikan nilai size atau jumlah elemen dalam queue. Kemudian method isEmpty itu untuk mengecek apakah queue kosong. Method first ini untuk melihat elemen depan queue tanpa menghapusnya. Kemudian method dequeue ini dia itu gunanya untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari depan queue. Jadi sesuai prinsip FIFO, yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Nah, kemudian ada metode enqueue. Metode enqueue ini itu adalah metode yang menambahkan elemen ke belakang queue. Nah, kemudian ada str, metode khusus Python yang dipanggil saat kita mencetak objek queue menggunakan print. Dan kemudian kita eksekusi program. Nah, bisa di sini kita buat sebuah queue yang bernama link queue. Kemudian kita tambah 5, tambahkan 7, tambahkan 1, 9, dan 3. Nah, hasilnya itu, nah kemudian kita print lengthnya ini itu 5 karena yang kita tambahkan itu 5 kali. Nah, kemudian pada saat kita remove, nah pada saat kita dequeue atau kita hapus, berarti elemen pertama yang akan terhapus yakni 5 dan 7. Jadi sekarang length elemennya itu sisa 3 karena yang tersisa elemennya itu hanya 1, 9, dan 3. Nah, kemudian setelah di rotate dia itu dia itu 9-nya jadi ke depan, 3-nya jadi ke depan, 1-nya kemudian pindah ke sini, jadi seperti berputar. Oke, kemudian perhatikan lagi nah, kemudian kita akan membahas circular linked list. Nah, apa itu circular linked list? Jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari konsep circular array yang menggunakan aritmetika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama sebuah array. Nah, kalau dalam circular linked list, node tail menggunakan next-nya untuk menunjuk kembali ke head list. Jadi dengan kata lain, tidak ada node yang memiliki next sama dengan none. List ini akan membentuk lingkaran. Nah, keunggulan dari circular linked list ini itu dia menyediakan model yang lebih umum daripada linked list standar untuk data yang bersifat cyclic atau siklus, yakni data yang tidak memiliki gagasan khusus tentang awal dan akhir. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan, yakni circular linked list itu harus mempertahankan referensi ke node tertentu agar dapat menggunakan list tersebut. Nah, node ini disebut current atau node saat ini. Nah, bisa dilihat dalam diagram ini, head menunjuk ke node pertama atau last. Nah, tail menunjuk ke node terakhir yakni boss. Nah, yang membuatnya circular itu karena tail next ini menunjuk ke head yakni last, bukannya ke none. Nah, current adalah node yang sedang menjadi fokus saat ini. Nah, kita lanjut ke round robin scheduler, yakni penjadwalan yang mengiterasi koleksi elemen secara melingkar dan melayani setiap elemen dengan melakukan aksi tertentu pada elemen tersebut. Nah, contoh penggunanya itu diantara lain untuk mengalokasikan sumber daya yang harus dibagi oleh sekumpulan klien secara adil, dan untuk mengalokasikan slice waktu CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan bersamaan di komputer. Nah, kalau untuk implementasinya dengan queue biasa itu, jika kita menggunakan link queue biasa, round robin scheduler itu diimplementasikan dengan mengulangi langkah-langkah berikut pada queue dari E sama dengan q.dequeue. Ini artinya menghapus elemen dari depan. Kemudian service elemen E itu melayani elemen tersebut, dan Q&Q yang parameternya ada E di sini itu memasukkan kembali elemen ke belakang. Nah, tapi di sini ada masalahnya, ada overhead tambahan karena harus menghapus
node dari depan dan menambahkannya lagi dari belakang. Nah, dengan circular queues class kita dapat mengimplementasikan round robin scheduler hanya dengan 2 langkah, yakni service element queue front dan queue rotate. Jadi kalau queue front ini melayani elemen depan tanpa menghapusnya, dan yang queue rotate ini memutar queue sehingga elemen depan berpindah ke belakang. Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan queue menggunakan circularly linked list. Nah, perbedaan dengan link queue biasa yakni implementasi ini hanya mempertahankan 2 variabel, yakni tail dan size. Nah, mengapa hanya tail? Karena dalam circular linked list head sama dengan self tail.next. Nah, dengan hanya menyimpan tail, kita bisa mengakses head melalui next dari tail. Nah, circular queue itu mendukung metode tambahan yakni rotate yang memindahkan elemen dari depan ke belakang. Nah, cara kerja rotate itu self tail sama dengan self tail next. Pernah perhatikan kode implementasi sebuah queue dengan circularly linked list. Nah, untuk kodenya itu saya sudah buat, jadi saya akan langsung menjelaskannya saja. Nah, di sini ada kelas Nah, seperti yang kita tahu, kelas empty itu untuk memunculkan pesan error. Kemudian kelas circular queue ini yaitu untuk queue dengan circular linked list. Nah, di dalamnya itu ada kelas node. Jadi ini nested class non public untuk node. Nah, jadi dia menerima elemen dan referensi next. Nah, kemudian ada konstruktor circular queue. Jadi self tailnya non dan self size nya 0. Kemudian seperti yang kita ketahui, itu untuk mengetahui jumlah elemen, SMT untuk mengecek apakah array kosong, kemudian first untuk mengetahui elemen pertama, DQ untuk menghapus. Nah, DQ ini untuk menghapus elemen di depan, elemen yang pertama. Kemudian NQ ini untuk menambahkan elemen di belakang Q, dan rotate ini fungsinya untuk memutar Q, elemen depan dipindahkan ke belakang. Nah, kemudian STR seperti yang kita ketahui untuk itu merapikan tampilannya pada saat kita menggunakan perintah print. Nah, ini pengujiannya, jadi kita buat circular queue yang bernama Q. Nah, kita tambahkan 571. Oh, yang tadi saya jelaskan itu harusnya ini. Oh, sama aja. 57193. Nah, kemudian lengthnya di print, lengthnya pasti saja 5. Iya 5. Kok 6 ya? Mana sih? Oh, ini 5. Nah, Q, kemudian kita kita print elemen-elemen yang ada dalam Q, kemudian kita DQ 2 kali, jadi akan menghapus elemen pertama. Kemudian elemen Q sudah menjadi elemen pertama dan elemen tersebut akan dihapus. Nah, jadi sekarang sisanya itu sisa 3. Jadi kalau kita print lagi antriannya itu yang muncul 1, 9, dan 3 karena 5 dan 7 sudah di DQ. Jadi sekarang linknya itu sisa 3. Nah, kalau misalkan kita rotate, sekarang itu 931. Jadi terrotate, terputar gitu. Nah, kemudian kita lihat Nah, ini adalah diagram DQ pada circular queue. Nah, diagram ini menggambarkan proses penghapusan elemen dari circular queue. Nah, old head itu sama dengan self tail next. Old head menunjuk ke node yang akan dihapus atau head saat ini. Nah, self tail
next itu adalah old head next. Nah, tail next itu sekarang menuju ke not setelah old head atau new head. Nah, dengan demikian old head tidak lagi menjadi bagian dari circular list. Nah, ini adalah diagram NQ pada circular queue. Nah, diagram ini menggambarkan proses penambahan elemen ke circular queue. Nah, newest. Nah, ini newest. Newest itu adalah self node dalam kurung e, non. Nah, newest next ini itu sama dengan self tail next, node baru yang menunjuk ke head, yakni node setelah tail. Nah, self tail next itu sama dengan newest. Nah, tail lama itu menunjuk ke node yang baru. Nah, self tail itu sama dengan newest. Node baru menjadi tail yang terbaru. Nah, dengan demikian node baru berhasil ditambahkan di belakang Q dan circular dan struktur circular itu tetap terjaga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai single linked list, double linked list, dan circular linked list. Nah, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau yang masih salah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Mitraode dengan NIM S1S124550 dari program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Solo Oleo. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu struktur data fundamental dalam pemrograman, yakni linked list. Nah, struktur data ini itu sangat penting karena menjadi alternatif dari array untuk menyimpan kumpulan data secara linear. Nah, berikut ini adalah topik-topik yang akan kita bahas pada materi linked list kali ini. Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan, jadi akan membahas pengertian dasar linked list dan perbandingannya dengan array. Kemudian yang kedua, berbagai jenis linked list, mulai dari singly linked list, circularly linked list, dan doubly linked list. Nah, kemudian yang ketiga, positional list ADT atau abstract data type atau tipe data abstrak. Nah, kemudian yang keempat ada sorting a positional list, yaitu bagaimana cara mengurutkan linked list posisional. Dan kemudian selanjutnya ada case study, yakni maintaining access frequencies. Dia membahas tentang studi kasus tentang mempertahankan frekuensi akses. Yang keenam ada link based versus array based sequence. Jadi kita akan melihat perbandingan antara implementasi berbasis link dan implementasi berbasis array. Kemudian yang terakhir kita akan melihat ringkasan atau kesimpulan dari seluruh materi yang kita pelajari. Nah, kita akan mulai dari array based sequence. Nah, jadi array based sequence ini menyediakan representasi yang lebih terpusat dengan satu blok memori besar yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Bayangkan array seperti rak buku besar yang semua slotnya berjajar rapi dalam satu baris di memori. Nah, array based sequence itu mempunyai beberapa keterbatasan. Yang pertama yakni panjang array dinamis mungkin lebih panjang dari jumlah elemen sebenarnya. Misalkan kita membuat array dengan kapasitas 100 tetapi hanya diisi 30 elemen, maka 70 slot itu terbuang sia-sia. Kemudian amortized bounds untuk operasi yang mungkin tidak dapat diterima dalam sistem real time. Nah, dalam sistem yang membutuhkan waktu respons yang konsisten dan dapat diprediksi, kadang-kadang terjadi operasi resize yang lambat, yakni big ON, dan dapat mengganggu performa real time. Yang ketiga yakni insertion dan deletion di posisi interior array. Nah, jadi biayanya itu mahal karena semua elemen itu harus digeser. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian linked list. Jadi linked list ini adalah alternatif dari sequence berbasis array yang mengatasi keterbatasan dari array based sequence sebelumnya. Nah, linked list mengandalkan representasi yang lebih terdistribusi di mana sebuah objek ringan yang disebut dengan node itu dialokasikan untuk setiap elemen. Nah, setiap node itu menyimpan dua elemen. Yang pertama itu referensi ke elemennya sendiri, dan yang kedua itu
referensi ke note tetangga atau note selanjutnya. Nah, linked list juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, elemen linked list tidak dapat diakses secara efisien menggunakan indeks numerik K. Jadi kita tidak bisa langsung mengakses elemen kelima tanpa berjalan dari awal. Nah, kemudian kita tidak bisa mengetahui hanya dengan melihat sebuah note apakah note tersebut adalah note kedua, kelima, atau ke-20 dalam list. Jadi tidak ada informasi posisi yang tersimpan di note itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat singly linked list. Nah, jadi singly linked list itu berarti linked list yang tunggal. Nah, dalam bentuknya yang paling sederhana, yaitu merupakan kumpulan note yang bersama-sama membentuk urutan linear. Nah, setiap note itu menyimpan referensi ke sebuah objek atau elemen dari sequence dan referensi ke next node atau node berikutnya di dalam list. Nah, node pertama itu disebut dengan head atau kepala dari list tersebut. Sedangkan node terakhir itu disebut dengan tail atau ekor. Nah, node tail atau ekor ini memiliki referensi next sama dengan none yang menandakan bahwa tail ini tuh adalah akhir dari sebuah list. Nah, cara mengakses elemen itu dimulai dari head lalu berpindah dari satu node ke node lain dengan mengikuti referensi next. Nah, proses ini disebut traversing atau menelusuri linked list. Nah, karena kita melompat dari satu link ke link lain, proses ini juga disebut link hopping atau pointer hopping. Nah, dalam diagram yang terdapat pada slide ini kita melihat contoh linked list dengan head di LUX, lalu MSP, lalu ATL, dan BOSS sebagai tailnya. Nah, minimal sebuah instance linked list itu harus menyimpan 3 elemen. Yang pertama itu referensi ke head dari listnya atau ke elemen pertama, kemudian referensi ke node tail atau node yang terakhir di dalam sebuah list. Kemudian yang ketiga adalah jumlah total node atau size-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke menambahkan elemen ke head atau berarti menambahkan elemen ke depan list. Nah, untuk langkah-langkah menyisipkan elemen di head itu pertama kita buat node baru. Jadi di sini itu contohnya dia buat node yang nilainya itu LUX. Nah, kemudian elemen node ini itu diisikan dengan LUX ini ya. Nah, kemudian kita set next node-nya itu ke head yang saat ini, berarti head sebelumnya kan itu MSP. Nah, kemudian kita buat node LUX, berarti referensi selanjutnya dari LUX ini adalah MSP yang merupakan head sebelumnya. Nah, kemudian kita set head list itu ke node yang terbaru karena LUX ini tuh berada paling depan, jadi LUX ini tuh menjadi elemen head. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana cara menambahkan elemen ke akhir atau tail sebuah list. Nah, langkah-langkahnya itu buat node baru, sama seperti menambahkan elemen ke head. Jadi kita buat node baru. Nah, kita set next node barunya itu ke none, karena kan kalau tail itu karakteristiknya itu nextnya itu bernilai none. Nah, set next dari tail lama artinya di sini tailnya BOSS ini itu mengarah ke node baru yang kita buat, yakni Mia. Nah, kemudian kita update tail list ke node yang baru ini. Sekarang tailnya itu sudah menunjuk ke node yang terbaru, yakni Mia, bukan lagi BOSS. Oke, kemudian bagaimana cara menghapus elemen dari head singly linked list. Jadi ini tuh merupakan kebalikan dari operasi menyisipkan atau menambahkan elemen di head. Nah, tapi untuk menghapus node terakhir dari singly linked list itu tidak mudah. Nah, karena yang pertama, meskipun kita punya referensi tail yang langsung menunjuk ke node terakhir, kita tetap harus mengakses node sebelum tail untuk menghapus tail tersebut. Nah, kita tidak bisa membaca node sebelum tail dengan mengikuti next dari tail, karena tail next itu adalah none.
Nah, satu-satunya cara untuk mengakses node sebelum tail adalah kita mulai dari head dan melakukan penelusuran atau link hopping sampai kita menemukan node yang nextnya menunjuk ke tail. Nah, penelusuran seperti ini itu bisa memakan waktu lama, terutama jika listnya itu panjang. Nah, operasi ini tuh akan lebih efisien dilakukan di double linked list yang akan kita pelajari nanti. Nah, kemudian kita lanjut ke bagaimana cara mengimplementasikan stack menggunakan single linked list. Nah, stack yang kita buat ini memiliki dua variabel instance. Yang pertama yaitu head dan yang kedua adalah size. Jadi head ini adalah referensi ke node di head list dan size itu adalah untuk melacak jumlah elemen saat ini di dalam stack. Nah, stack ini menggunakan non-public class yakni underscore node untuk merepresentasikan setiap node yang di push atau di pop ke atau dari stack. Nah, penggunaan non-public class yang diawali underscore ini itu menandakan bahwa kelas ini hanya untuk penggunaan internal, tidak boleh diakses dari luar. Nah, kelas node itu terdiri dari underscore element dan underscore next. Nah, elemen ini untuk menyimpan data dan next ini untuk referensi ke node berikutnya. Nah, ini adalah contoh kodenya. Nah, perhatikan kode dari mengimplementasikan sebuah stack dengan single linked list. Nah, jadi untuk kodenya itu saya sudah buat. Nah, untuk nama kode itu link stack. Link stack. Nah, jadi kelas node ini itu memiliki dua atribut yakni elemen dan next. Nah, elemen ini untuk menyimpan data, sedangkan next ini untuk referensi ke node berikutnya. Kemudian yang slots ini adalah fitur Python untuk mengoptimalkan penggunaan memori. Nah, dengan slots kita memberitahu Python bahwa instance class ini hanya akan memiliki dua atribut. Nah, ini mencegah pembuatan dictionary instance yang biasanya menyimpan atribut sehingga menghemat memori. Nah, sangat berguna ketika kita membuat ribuan node. Kemudian metode init pada node itu menerima parameter. Nah, kemudian ini menerima parameter elemen dan next, menyimpannya ke self element dan self next. Kemudian metode init pada linked list stack yaitu self head sama dengan none, artinya ini tuh stack kosong belum ada node, dan self size sama dengan 0 itu ukuran awal dari stack ini yakni 0. Kemudian metode length itu untuk mengembalikan self size yakni jumlah elemen dalam stack. Kemudian metode is empty untuk mengembalikan true jika self size nya sama dengan 0 atau artinya stack kosong. Kemudian metode top. Nah, top ini mengecek apakah stack kosong dengan self is empty. Nah, kemudian jika kosong dia akan raise exception empty. Nah, tapi kalau tidak kosong akan di return self head element. Nah, karena stack bersifat LIFO atau last in first out, elemen teratas adalah elemen yang berada di head list. Nah, kemudian untuk metode push dia itu menambahkan elemen ke atas stack. Nah, untuk baris ke-41 ini itu artinya kita membuat node baru dengan node self head, yakni elemennya adalah dan nextnya ini menunjuk ke head saat ini. Kemudian kita set self head itu menjadi node baru ini. Nah, ini adalah cara yang ringkas untuk melakukan ketiga langkah dalam satu baris. Jadi mulai dari buat node, set next, dan update head. Nah, jangan lupa kalau kita melakukan push, kita harus mengupdate self size-nya. Jadi kita tambahkan 1. Nah, kemudian metode pop. Pop ini menghapus dan mengembalikan elemen dari atas stack. Jadi kita akan cek dulu apakah stacknya kosong. Nah, kemudian setiap elemen head saat ini itu akan dimasukkan ke variabel answer yang akan di return nantinya. Nah, head sekarang itu menunjuk ke node berikutnya. Nah, node yang lama akan dihapus oleh garbage collector Python karena sudah tidak direferensi. Nah, karena pop ini sifatnya menghapus, maka kita update self size-nya dengan mengurangi 1.
Nah, kemudian kita return answer, kita kembalikan elemen yang dihapus. Nah, kalau untuk metode str ini, dia itu representasi string dari stack. Nah, kemudian ini contoh eksekusinya. Nah, kita lihat di sini. Jadi, kita buat stack S, lalu melakukan push berulang kali mulai dari 10, 15, 3, 17, 0, dan 2. Nah, urutan push ini membuat elemen yang terakhir masuk, yakni 2, menjadi head, sehingga stack terlihat seperti 2, 0, 17, 3, 15, dan 10. Nah, perhatikan koma yang terakhir. Kemudian kita pop 2 kali di sini. Nah, kita pop 2 kali. Nah, pop ini akan menghapus 2 yang merupakan elemen pertama, dan kemudian dia akan menghapus 0 yang merupakan elemen pertama juga setelah kita hapus 2 sebelumnya. Kemudian kita, nah, bisa dilihat di sini sisa stacknya itu sisa 4 karena 2 dan 0 itu sudah terhapus. Nah, kemudian kita masuk ke Nah, setelah kita mempelajari implementasi stack menggunakan singly linked list, sekarang kita analisis performanya. Nah, semua metode pada link stack memiliki waktu terburuk atau worst case yang konstan, yakni big O1. Nah, tidak ada analisis amortize yang diperlukan dalam kasus ini karena tidak ada operasi yang kadang-kadang membutuhkan waktu lebih lama seperti resize pada array dinamis. Nah, bisa dilihat pada tabelnya ini, setiap operasi itu selalu bernilai big O1. Nah, penggunaan ruang memori adalah big O(n), di mana n adalah jumlah elemen saat ini dalam stack. Nah, setiap node membutuhkan ruang yang proporsional dengan jumlah elemen. Oke, kita lanjut ke cara mengimplementasikan queue menggunakan singly linked list. Nah, kelebihannya itu implementasi ini menjamin waktu big O1 untuk semua operasi dalam kasus terburuk atau worst case, bukan hanya amortize. Nah, 3 variabel instance yang dipertahankan yakni ada ada self head, self tile, dan self size. Nah, self head ini menunjuk ke node depan dari queue, kemudian self tail menunjuk ke node belakang antrian, dan self size itu jumlah elemen dalam antrian. Tujuan menyimpan tail itu adalah untuk menghindari penelusuran atau traversal seluruh list setiap kali kita ingin menambah elemen di belakang. Nah, operasi queue itu mempunyai beberapa aturan. Yang pertama, elemen ditambahkan atau di enqueue di akhir list atau tail. Kemudian, elemen dihapus atau dequeue dari depan list atau head. Nah, jadi perhatian khusus untuk menjaga referensi tail yang akurat itu. Yang pertama, saat enqueue, node baru akan selalu menjadi tail baru. Jika hanya ada satu elemen dalam list, node tersebut akan menjadi head sekaligus tail. Nah, penggunaan ruang memori linear terhadap jumlah elemen saat ini yaitu big O(n). Nah, sekarang kita lihat kode pengimplementasian queue dengan singly linked list. Jadi sebelum itu pengimplementasian stack, sekarang pengimplementasian queue. Nah, kita akan bahas kode ini itu satu per satu. Nah, kita mulai dari kelas empty exception. Nah, jadi ini itu mendefinisikan kelas exception custom bernama empty yang mewarisi dari exception. Nah, ini akan digunakan untuk menandai error ketika mencoba mengakses elemen dari kontainer yang kosong. Nah, kemudian yang ini itu adalah docstring yang menjelaskan kegunaan kelas ini.
Nah, pas ini itu artinya tidak ada implementasi tambahan karena kelas ini hanya berfungsi sebagai tipe exception yang baru. Kemudian kelas link queue ini untuk mengimplementasikan queue atau antrian dengan prinsip FIFO atau first in first out. Nah, kemudian kelas node ini mendefinisikan kelas node yang bersifat non-publik ditandai dengan underscore di depan nama kelasnya. Nah, ini adalah kelas untuk merepresentasikan setiap node dalam linked list. Kemudian slot sama dengan elemen next ini itu memberitahu Python bahwa instance kelas ini hanya akan memiliki dua atribut, yakni elemen dan next. Nah, kemudian untuk def init ini itu konstruktor kelas node. Nah, jadi akan dipanggil saat membuat node baru. Dia menerima dua parameter, yakni elemen dan next. Kemudian konstruktor kelas link queue. Nah, ini akan dipanggil saat membuat objek queue yang baru. Nah, self head sama dengan none itu awalnya kan queue itu kosong, jadi tidak ada node head. Kemudian self tail sama dengan none itu juga karena awalnya queue kosong, jadi tidak ada node tail. Nah, self size nya juga sama dengan 0 karena kalau queue kosong itu jumlah elemennya pasti 0. Nah, kemudian metode len, dia ini adalah metode khusus Python yang dipanggil saat kita menggunakan fungsi len. Kemudian return self size ini dia akan mengembalikan nilai size atau jumlah elemen dalam queue. Kemudian metode isEmpty itu untuk mengecek apakah queue kosong. Metode first ini untuk melihat elemen depan queue tanpa menghapusnya. Kemudian metode dequeue ini dia itu gunanya untuk menghapus dan mengembalikan elemen dari depan queue. Jadi sesuai prinsip FIFO, yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Nah, kemudian ada metode enqueue. Metode enqueue ini itu adalah metode yang menambahkan elemen ke belakang queue. Nah, kemudian ada str, metode khusus Python yang dipanggil saat kita mencetak objek queue menggunakan print. Dan kemudian kita eksekusi program. Nah, bisa di sini kita buat sebuah queue yang bernama link queue. Kemudian kita tambah 5, tambahkan 7, tambahkan 1, 9, dan 3. Nah, hasilnya itu, nah kemudian kita print lengthnya ini itu 5 karena yang kita tambahkan itu 5 kali. Nah, kemudian pada saat kita remove, nah pada saat kita dequeue atau kita hapus, berarti elemen pertama yang akan terhapus yakni 5 dan 7. Jadi sekarang length elemennya itu sisa 3 karena yang tersisa elemennya itu hanya 1, 9, dan 3. Nah, kemudian setelah di rotate dia itu dia itu 9-nya jadi ke depan, 3-nya jadi ke depan, 1-nya kemudian pindah ke sini, jadi seperti berputar. Oke, kemudian perhatikan lagi nah, kemudian kita akan membahas circular linked list. Nah, apa itu circular linked list? Jadi pada pembahasan sebelumnya kita sudah mempelajari konsep circular array yang menggunakan aritmetika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama sebuah array. Nah, kalau dalam circular linked list, node tail menggunakan next-nya untuk menunjuk kembali ke head list. Jadi dengan kata lain, tidak ada node yang memiliki next sama dengan none. List ini akan membentuk lingkaran. Nah, keunggulan dari circular linked list ini itu dia menyediakan model yang lebih umum daripada linked list standar untuk data yang bersifat cyclic atau siklus, yakni data yang tidak memiliki gagasan khusus tentang awal dan akhir. Nah, tapi ada yang perlu diperhatikan, yakni circular linked list itu harus mempertahankan referensi ke node tertentu agar dapat menggunakan list tersebut.
Nah, node ini disebut current atau node saat ini. Nah, bisa dilihat dalam diagram ini, head menunjuk ke node pertama atau last. Nah, tail menunjuk ke node terakhir yakni boss. Nah, yang membuatnya sirkular itu karena tail next ini menunjuk ke head yakni last, bukannya ke none. Nah, current adalah node yang sedang menjadi fokus saat ini. Nah, kita lanjut ke round robin scheduler, yakni penjadwalan yang mengiterasi koleksi elemen secara melingkar dan melayani setiap elemen dengan melakukan aksi tertentu pada elemen tersebut. Nah, contoh penggunanya itu diantara lain untuk mengalokasikan sumber daya yang harus dibagi oleh sekumpulan klien secara adil, dan untuk mengalokasikan slice waktu CPU ke berbagai aplikasi yang berjalan bersama di komputer. Nah, kalau untuk implementasinya dengan queue biasa itu, jika kita menggunakan link queue biasa, round robin scheduler itu diimplementasikan dengan mengulangi langkah-langkah berikut pada queue dari E sama dengan q.deq. Ini artinya menghapus elemen dari depan. Kemudian service elemen E itu melayani elemen tersebut, dan Q and Q yang parameternya ada E di sini itu memasukkan kembali elemen ke belakang. Nah, tapi di sini ada masalahnya, ada overhead tambahan karena harus menghapus node dari depan dan menambahkannya lagi dari belakang. Nah, dengan circular queues class kita dapat mengimplementasikan round robin scheduler hanya dengan dua langkah, yakni service element queue front dan queue rotate. Jadi kalau queue front ini melayani elemen depan tanpa menghapusnya, dan yang queue rotate ini memutar queue sehingga elemen depan berpindah ke belakang. Oke, sekarang kita akan mengimplementasikan queue menggunakan circularly linked list. Nah, perbedaan dengan link queue biasa yakni implementasi ini hanya mempertahankan dua variabel yakni tail dan size. Nah, mengapa hanya tail? Karena dalam circular linked list head sama dengan self tail.next. Nah, dengan hanya menyimpan tail kita bisa mengakses head melalui next dari tail. Nah, circular queue itu mendukung metode tambahan yakni rotate yang memindahkan elemen dari depan ke belakang. Nah, cara kerja rotate itu self tail sama dengan self tail next. Pernah perhatikan kode implementasi sebuah queue dengan circularly linked list. Nah, untuk kodenya itu saya sudah buat, jadi saya akan langsung menjelaskannya saja. Nah, di sini ada kelas nah, seperti yang kita tahu kelas empty itu untuk memunculkan pesan error. Kemudian kelas circular queue ini dia itu untuk queue dengan circular linked list. Nah, di dalamnya itu ada kelas node. Jadi ini nested class non public untuk node. Nah, jadi dia menerima elemen dan referensi next. Nah, kemudian ada konstruktor circular queue. Jadi self tailnya non dan self size nya 0. Kemudian seperti yang kita ketahui itu untuk mengetahui jumlah elemen, SMT untuk mengecek apakah array kosong, kemudian first untuk mengetahui elemen pertama, DQ untuk menghapus. Nah, DQ ini untuk menghapus elemen di depan, elemen yang pertama. Kemudian NQ ini untuk menambahkan elemen di belakang Q, dan rotate ini fungsinya untuk memutar Q, elemen depan dipindahkan ke belakang. Nah, kemudian STR seperti yang kita ketahui untuk itu merapikan tampilannya pada saat kita menggunakan perintah print. Nah, ini pengujiannya, jadi kita buat circular queue yang bernama Q. Nah, kita tambahkan 571. Oh, yang tadi saya jelaskan tuh harusnya ini. Oh, sama aja. 57193. Nah, kemudian lengthnya di print, lengthnya pasti saja 5. Iya 5. Kok 6 ya?
Mana sih? Oh, ini 5. Nah, Q, kemudian kita klik, kita print elemen-elemen yang ada dalam Q, kemudian kita DQ 2 kali, jadi akan menghapus elemen pertama, kemudian elemen Q sudah menjadi elemen pertama dan elemen tersebut akan dihapus. Nah, jadi sekarang sisanya itu sisa 3. Jadi kalau kita print lagi antriannya itu yang muncul 1, 9, dan 3 karena 5 dan 7 sudah di DQ. Jadi sekarang linknya itu sisa 3. Nah, kalau misalkan kita rotate, sekarang itu 931, jadi terrotate, terputar gitu. Nah, kemudian kita lihat Nah, ini adalah diagram DQ pada circular Q. Nah, diagram ini menggambarkan proses penghapusan elemen dari circular Q. Nah, old head itu sama dengan self tail next. Old head menunjuk ke note yang akan dihapus atau head saat ini. Nah, self tail next itu adalah old head next. Nah, tail next itu sekarang menunjuk ke note setelah old head atau new head. Nah, dengan demikian old head tidak lagi menjadi bagian dari circular list. Nah, ini adalah diagram NQ pada circular Q. Nah, diagram ini menggambarkan proses penambahan elemen ke circular Q. Nah, newest. Nah, ini newest. Newest itu adalah self node dalam kurung E, non. Nah, newest next ini itu sama dengan self tail next, node baru yang menunjuk ke head, yakni node setelah tail. Nah, self tail next itu sama dengan newest. Nah, tail lama itu menunjuk ke node yang baru. Nah, self tail itu sama dengan newest. Node baru menjadi tail yang terbaru. Nah, dengan demikian node baru berhasil ditambahkan di belakang Q dan circular dan struktur circular itu tetap terjaga. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai single linked list, double linked list, dan circular linked list. Nah, mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau yang masih salah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.